masih berkenaan dengan wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dimintakan oleh salah seorang sahabatnya tentang wasiat atau nasihat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada sahabatnya ini, "Qul, katakanlah olehmu, amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah olehmu, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian bersikap istiqamahlah. Rawahu Muslim. Hadis riwayat Imam Muslim. Para pendengar radio Raja yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari wasiat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya secara khusus dan kepada kita secara umum, yakni di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabatnya ini untuk beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar, kemudian bersikap istiqamah dalam keimanan tersebut. Maka telah kita jelaskan pada pembahasan yang lalu tentang keutamaan-keutamaan dari beriman kepada Allah dengan keimanan yang benar. Yakni kita ulangi beberapa keutamaan yang telah disebutkan pada pembahasan yang lalu. Keutamaan yang pertama dari keimanan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dikatakan oleh Syekh Salih, bil iman as-sadiq nantasir ala a'daina, kama qala ta'ala, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Dengan keimanan yang benar, dengan keimanan yang sebenarnya, maka kita akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala atas musuh-musuh kita sendiri, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rum ayat 47, wa kana haqqan 'alaina nasrul mu'minin, dan adalah sangatlah jelas atau sangatlah benar bagi kami untuk menolong orang-orang yang beriman. Artinya betul-betul Allah Subhanahu wa taala akan menolong orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, keimanan yang shadiq. Kemudian kita lihat keutamaan yang kedua dari al-imanus shadiq, beriman dengan keimanan yang benar ini. Dikatakan bil imanus shadiq yatawalla rabbuna jalla wa ala ad-difa' anna, bahwa dengan keimanan yang benar Allah Subhanahu wa taala yang langsung membela kita, sebagaimana dikatakan dalam ayat yang mulia dalam surat Al-Hajj ayat 38, innallaha yudafi'u 'anil ladzina amanu. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan membela orang-orang yang beriman. Ini kalau dikatakan kita memiliki keimanan yang benar sebagaimana keimanannya para sahabat, para salafus salih radhiyallahu taala anhum ajma'in. Kemudian yang ketiga adalah bil imanis shadiq yatawalla rabbuna amrana. Wa idza tawalla rabbuna amrana akhrajana minadh dhulumati ilan nur wa ay dhulmah ba'da alladhi nahnu fihi minal ma'asi wal ahsan. Dikatakan di sini bahwa dengan keimanan yang benar Allah Subhanahu wa taala akan menolong, atau Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan kepada urusan kita semua. Sebagaimana contohnya, yakni Allah Subhanahu wa taala akan mengeluarkan kita dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 257, Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat. Yang artinya Allah sebagai penolong bagi orang-orang yang beriman, yang akan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya. Dan orang-orang yang kafir itu yakni awliya'uhumut taghut, yakni penolong mereka adalah taghut, yang mana para taghut tersebut mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan-kegelapan. Nah, inilah yang dikatakan dalam ayat yang mulia ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pertolongannya, akan membantu kita dalam semua urusan di dunia ini dan juga nanti di akhirat. Ini merupakan keutamaan yang besar dari keimanan yang sahih. Kemudian keutamaan yang keempat dikatakan di sini bil imanis shadiq yu'allifu rabbuna baina qulubina. Dengan keimanan yang benar, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyatukan hati kita, akan menyatukan hatinya orang-orang yang beriman. Karena pada dasarnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna
ikhwah. Sungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah bersaudara. Kemudian para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat di antara keutamaan yang kelima, keutamaan dari keimanan yang benar. Keutamaan yang kelima dikatakan bil iman shadiq nusbihu kal jasadil wahid. Dengan keimanan yang benar kita akan menjadi satu, yakni seperti tubuh yang satu sebagaimana Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam hadisnya. Apa kata Nabi? Nabi SAW bersabda, "Matsalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim, matsalul jasadi idza ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'irul jasadi bis-sahri wal huma." Kata Nabi SAW, perumpamaan orang-orang yang beriman dalam hal kasih sayang di antara mereka, ya, kecintaan di antara mereka adalah seperti tubuh apabila ada di antara anggota tubuh tersebut sakit, maka yang lainnya akan merasakan yakni demam atau panas dan bergadang, yang tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur. Nah, inilah yang kita lihat bagaimana keadaan orang-orang yang beriman itu seperti al-jasad al-wahid, tubuh yang satu. Dan inilah perumpamaan dari Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang kita lihat, dan ini merupakan buah dari keimanan yang benar di antara orang-orang yang beriman. Atau dalam yakni keutamaan yang berikutnya yang keenam, yakni di mana Syekh Shalih mengatakan bil iman shadiq nusbihu kal bina al wahid. Dengan keimanan yang benar kita ini akan seperti satu bangunan. Satu bangunan, yakni perumpamaan dari Nabi juga sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukhari Muslim di mana Nabi menjelaskan, menerangkan bahwa orang-orang yang beriman itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Nabi SAW bersabda, "Al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha." Wa shabbaka sallallahu alaihi wasallam baina asabi'ih. Nabi SAW mengatakan dalam hadisnya bahwa orang yang beriman, atas orang yang beriman atau bagi orang yang beriman lainnya itu seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Nabi SAW menjalin jari jemarinya. Nabi SAW menjalin jari jemarinya, yakni ingin menjelaskan kepada kita tentang persatuan kaum muslimin, ya, yakni seperti satu bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Maka ini diantara keutamaan dari al-iman as-sadiq.